Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Sobat UKK. Siang, Oke, kakak. pada kesempatan kali ini, first of all, I would like to say welcome to you all. Welcome to sharing session with me, Asri Wulandari. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakalan berbincang-bincang mengenai P2MW. Nah, sebelum itu, kebetulan di sebelah kiri saya sudah hadir. Di sini sudah ada pembina P2MW, yaitu Ibu Rini. Halo Ibu Rini, selamat Halo, Mbak Sri. siang. Selamat siang, kakak. Oke, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Oke, luar biasa. alhamdulillah luar biasa. Nah, hari ini di sini juga udah ada nih teman-teman kita yang kemarin sudah mendapatkan pendanaan P2MW. Di sini udah ada Mas Yusuf, mungkin bisa perkenalan diri dulu Mas Yusuf ke audiens kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yusuf Mawono, saya dari owner dari Custom.id. Oke, tepuk tangan dulu dong buat owner Custom.id. Oke, nah di sebelahnya Ibu Rini nih ada kakak cantik. Boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Baik, selamat siang teman-teman semua. Siap. Perkenalkan, nama saya Nisa Lesiana, saya dari Prodi Manajemen Semester 5 yang kebetulan juga penerima pendanaan dari P2MW dengan produk yaitu batik tulis. Oke, tepuk tangan dong. Oke, nah yang terakhir ini ada yang paling ganteng. Bisa langsung perkenalkan diri kakak? Selamat siang semuanya. Siang. Nama saya Sinar Bupati, saya dari Prodi Manajemen dan saya dari kelompok Mandiri. Oke. Oke, tadi udah diperkenalkan diri semua. Pasti teman-teman punya mimpi untuk mendirikan suatu usaha atau mau jadi entrepreneur nih. Nah, di sini kita bakalan ngebahas tentang itu. Mungkin kendalanya mungkin bisa di kurang pembina, nggak ada arahan yang bisa memberikan kita masukan untuk usaha kita atau pendanaan nih. Biasanya itu masalah yang paling besar. Nah, di sini kita bakalan ngebahas tuntas semua itu bersama pembina dan juga teman-teman yang kemarin udah berhasil lolos mendapatkan pendanaan P2MW. Nah, sebelum itu kita bakalan ngobrol bareng Ibu Rini dulu. Nah, itu kita bakal ngebahas tentang P2MW itu sendiri. Oke, Bu Rini, kalau P2MW itu sebenarnya kegiatan yang seperti apa, Bu? Gini ya, jadi P2MW ini merupakan program pembinaan mahasiswa wirausaha Indonesia, di mana latar belakang dari P2MW itu sendiri untuk meningkatkan jumlah wirausahawan di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, kemarin dari Direktur Belmawanya menyampaikan bahwa salah satu indikator sebuah negara dikatakan maju itu salah satunya adalah ketika jumlah wirausahawannya sudah mencapai titik 12%. Nah, berdasarkan data itu di Indonesia sendiri masih dalam kisaran 3,7% ya, insya Allah seperti itu. Sehingga di sini menjadi amanah tersendiri ya buat Kemenristek-Dikti untuk memberikan fasilitas kepada calon wirausahawan atau wirausahawan muda, di mana di sini mereka didanai dan mereka diberi kesempatan ya untuk mendapatkan mentoring, kemudian coaching, kemudian pengembangan karakter kewirausahawan dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak Sri. Kira-kira seperti itu. Jadi benefit dari pengadaan kegiatan P2MW ini sangat besar ya Bu ya, Betul. buat mahasiswa yang Betul. ingin berkembang di dalam dunia usahanya. Baik, jadi kalau secara benefit ini tentu saja nggak ada ruginya ya saya teman-teman ya, karena di sini baik dari universitas maupun dari mahasiswa ini masing-masing akan mendapatkan benefit ya. Kalau dari mahasiswa sendiri kita ibaratnya kita disuruh difasilitasi ya untuk berwirausaha kemudian didanai seperti itu ya. Sehingga padahal kita tahu sendiri dalam proses membangun sebuah bisnis ya atau usaha itu di situ pasti ada yang namanya resiko ya, entah itu resiko kerugian atau resiko apapun, sehingga di sini ketika kita dikasih fasilitas berupa pendanaan, kemudian dari segi SDM juga ada mentornya, ada coachnya gitu ya, sehingga harapannya di sini akan
teman-teman ini terjun langsung ke lapangan gitu ya, sehingga mereka bisa learning by doing, kemudian learning by experience. Jadi benar-benar nggak hanya omdo, omong doang gitu ya. Jadi nggak sekedar planning, tapi teman-teman di sini benar-benar terjun langsung ke dunia wirausahawan gitu ya. Oke. Jadi teman-teman langsung praktek ya Bu ya. Betul. Nah, mungkin ada yang penasaran nih Bu mengenai persyaratan supaya bisa lolos pendanaan P2M. Baik. Nah, itu gimana Bu? Ya. Jadi untuk persyaratan umumnya ya teman-teman ini tentu saja harus terdaftar di PDDikti ya rekan-rekan sekalian. Kemudian dari semester, persyaratan semester itu maksimal semester 7 ya pada saat pengajuan proposal. Jadi kalau semester 8 kayaknya nggak bisa ya, karena nanti kalau semester 8 mungkin mereka sudah disibukkan dengan tugas akhir gitu ya. Sehingga di sini menjadi latar belakang kenapa kok maksimal itu harus semester 7 gitu. Kemudian untuk selanjutnya persyaratan jumlah anggota itu biasanya 3 sampai 5 orang ya. Sedangkan persyaratan khusus karena di sini untuk P2MB ini dibagi dalam 2 kategori ya teman-teman ya. Kategori wirausaha awal dan wirausaha bertumbuh gitu ya. Jadi yang mana masing-masing kategori ini tentu saja persyaratannya akan berbeda. Dan perbedaan yang mendasar, paling mendasar antara wirausaha awal dengan wirausaha bertumbuh itu adalah terletak pada laporan arus kasnya. Jadi kalau teman-teman misalkan belum memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan, maka di situ persyaratannya hanya mencantumkan prototipe bisnis ya atau bentuk awal dari usaha yang akan dibangun. Kemudian di situ ada laporan perkiraan arus kas. Jadi karena belum memiliki rekam jejak penjualan ya kalau usaha awal, maka di situ yang dicantumkan persyaratannya hanyalah arus kas ya, perkiraan arus kas. Jadi perkiraan pendapatan yang akan diperoleh dengan membangun bisnis tersebut. Sedangkan ketika teman-teman berada dalam kategori bisnis bertumbuh, maka di situ selain harus ada rekam jejak penjualan, juga harus melampirkan laporan keuangan gitu ya, atau arus kas gitu Mbak Asri ya. Sehingga di sini akan dari penilai itu akan bisa menjustifikasi ya apakah usaha ini layak didanai atau enggak sih kayak gitu. Oke, jadi ada 2 kategori ya Bu ya. Betul. Yang bisnis awal sama bisnis yang udah mulai bertumbuh. Bertumbuh. Nah, jadi teman-teman bisa dipersiapkan ya mulai dari sekarang. Betul. Teman-teman bisa memilih nanti untuk mau ikut yang program yang bisnis awal atau bisnis yang udah bertumbuh. Kalau misalnya teman-teman mau ikut yang bisnis yang udah bertumbuh, bisa dipersiapkan seperti syarat yang sudah disebutkan oleh Ibu Rini tadi ya Bu ya. Nah, kemarin saya juga sempat mendengar mengenai KMI nih Bu. Ya. Nah, sebenarnya KMI itu seperti apa Bu? Baik, jadi KMI Expo ini merupakan puncak ya, acara puncak dari kegiatan P2MB ini Mbak Asri ya, di mana nanti KMI ini biasanya akan dilaksanakan setiap tahun dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Artinya di sini tuan rumahnya akan ditentukan gitu ya. Kalau kemarin kebetulan di 2023 ini tuan rumahnya di Undiksa Bali ya. Di Bali. Ya, di mana di sini nanti para pemenang ya, Mbak Asri, di mana ini nanti sebelum proses KMI ini ada proses penjaringan ya. Kebetulan, bukan kebetulan sih ya. Kemarin itu dari total pesertanya 1.817 ya, dan disaring jadi sekitar 350 kelompok sebagai pemenang, dan alhamdulillah dari tim Universitas Kauripan Kediri ini pada posisi 5 besar ya secara nasional kategori industri kreatif. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Universitas Kauripan Kediri. Seperti itu, sehingga di acara KMI Expo ini mahasiswa itu bisa sharing, kemudian bisa mengembangkan jejaring. Kemudian di sana selain kita melakukan pameran produk, di sana juga ada fasilitas mentoring dengan orang-orang yang benar-benar pakar di bidangnya. Seperti itu Mbak Asri. Jadi banyak banget ya benefit yang bisa diperoleh oleh mahasiswa dalam mengikuti kegiatan P2MB. Kira-kira seperti itu. Keren banget ya Bu ya. Jadi bisa liburan tapi sambil berwirausaha. Betul. Dan dapat uang saku juga. Dari Pak Yofi. Oke. Nah, untuk syarat dari peserta sendiri untuk mengikuti atau berpartisipasi nih Bu di dalam KMI Expo ini gimana Bu? Baik, jadi
Mungkin saya bisa menceritakan secara singkat ya teman-teman alurnya. Jadi nanti alurnya teman-teman ini menyusun proposal terlebih dahulu ya, di mana nanti akan kita bagikan juknisnya ya, bagaimana penyusunan proposal, berikut kriteria penilaiannya. Kemudian nanti dari perguruan tinggi akan melakukan seleksi internal. Jadi sebelum rekan-rekan sekalian ini diikutkan dalam seleksi nasional, maka dari pihak koordinator PT dalam hal ini adalah Wakil Rektor 3 Bapak Yopi Arianto akan melakukan seleksi level internal terlebih dahulu untuk kemudian bila dinyatakan lolos akan kita kirim dalam seleksi nasional. Nah setelah itu pada saat seleksi nasional dan sudah ada pengumuman siapa yang lolos, nanti tim atau kelompok yang lolos ini setelah menerima pendanaan akan dilakukan laporan kemajuan. Nah laporan kemajuan inilah yang akan menjadi dasar penilaian bagi teman-teman, apakah teman-teman ini berhak mengikuti KMI Expo atau enggak, seperti itu Mbak Sri. Jadi siapa sih yang menentukan teman-teman ini berhak atau tidak? Tentu saja dari Belmawa gitu ya. Nanti dari masing-masing ketua tim kelompok ini nanti akan presentasi di depan Belmawa untuk dinilai dari semua poin yang dilaporkan ya. Di antaranya ya mungkin dari pencapaian atau omset, kemudian dari pengelolaan sumber daya manusianya, kemudian dari strategi marketingnya, seperti itu Mbak Sri. Oke, jadi emang harus dipersiapkan dengan matang ya. Betul, jangan sampai teman-teman ini membuat proposal sistem kebut semalam ya istilahnya. SKS ya. SKS ya teman-teman ya, nanti hasilnya tidak akan maksimal. Karena apa? Karena walaupun teman-teman ini mengikuti level yang usaha awal ya, level awal, maka di sini teman-teman juga harus dituntut memiliki bentuk awal atau prototipe ya, itu ya istilahnya ya, prototipe awal dari produk yang kalian nanti akan bangun gitu. Dan tentu saja prototipe itu harus terdokumentasi dengan baik gitu ya Mbak Asri ya. Jadi kayak sebelum kita misalkan kita memproduksi sebuah produk ya, katakanlah furniture Pak Mas Yusuf ya ini ya, pasti di situ kita akan mencantumkan before after gitu ya. Jadi pada saat kita menggagas bisnis tersebut itu bentuknya seperti apa, kemudian seiring berjalannya waktu ada improvement berubah seperti apa kayak gitu. Sehingga di sini kalau memang kalian minat ya harusnya memang disusun lebih awal gitu ya proposalnya, baik teman-teman yang bertumbuh ataupun yang level pemula seperti itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Bu Rini. Itu tadi penjelasan singkat mengenai P2MW. Nah, sekarang kita langsung aja ngobrol bareng teman-teman peserta nih yang menerima dana P2MW. Mungkin aku pertama mau ngobrol sama Mas yang paling ujung nih, yang paling ganteng. Nah, di sini udah ada Mas Seina Dwi Sumarti. Nah, boleh mungkin aku mau tanya tentang usahanya nih Mas, bergerak di bidang apa dan itu membuat usaha apa? Nah, untuk usaha saya bergerak di bidang minuman dan makanan. Oke. Nah, jadi produk kami itu madu. Nah, produk kami kan madu, nanti kita bikin pengembangan seperti di hampers dan di gift hadiah seperti itu. Jadi kita ngambil madu itu dari peternakan yang ada di Kampung Madu. Kita bekerja sama dengan beliau, namanya Pak Wasis. Dan satu lagi kemitraan kita tuh di Gedang Sewu. Nah, namanya Pak Basuki. Nah, kita bekerja sama dengan beliau-beliau ini untuk mengambil stok madu dari sana. Dan kita olah sendiri dan kita bikin merek sendiri. Dan kita bikin seperti tadi pengembangan tadi. Seperti gift sama hampers. Oke. Jadi semacam rebranding gitu ya untuk ya, produk madu begitu. Ya. Oke. Nah, ini penjualannya ini apakah secara offline atau online dan offline nih, Mas? Nah, untuk penjualan sendiri kita pakai dua strategi marketing. Yang pertama kita secara offline, dan yang kedua kita pakai online. Nah, untuk yang secara offline kita mengikuti seperti acara-acara event yang sering diadakan di sekitar Pare, seperti Car Free Day. Nah, kita memasarkan di Car Free Day juga setiap hari Minggu pagi. Nah, juga kita memasarkan di toko online seperti Shopee dan Tokopedia. Nah, nama toko kami yaitu Madu Habibi. Gitu. Madu Habibi. Semua all shopnya? Masih dua saja. Masih Shopee sama Tokopedia. Shopee dan Tokopedia namanya? Madu Habibi. Madu Habibi. Kecil semua ya? Iya. Ada spasi tidak? Ada. Iya, follow di bawah ini. Nanti dicatat.
Oke, mungkin nanti bisa teman-teman dicek ya di Tokopedia dan juga Shopee ya Mas ya. Iya benar. Di Madu Habibi. Instagram kita juga ada. Oh, Instagram juga ada. Namanya sama sih Madu Habibi juga. Oke, Iya, sama. Oke, kalau tadi itu mengenai produk makanan dan minuman. Nah, di sebelah kita ada juga Mbak Nisa nih. Nih, Mbak Nisa ini beda teman-teman. Dia bergerak di bidang fashion. Mungkin aku bisa tanya ke Mbak Nisa dulu ya. Nah, Mbak Nisa mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai produknya itu seperti apa, Mbak Nisa? Oke, baik. Untuk produk dari kelompok saya sendiri itu berupa batik tulis dan itu bergerak di bidang industri kreatif dan industri kreatif dan seni budaya. Dan berbeda dari yang sebelumnya punya Saina, kalau Saina kan dia ngambil dari orang kemudian di rebranding, tapi kalau kita itu produksi sendiri mulai dari awal hingga akhir proses pembuatan batik itu kita bikin sendiri. Jadi secara manual seperti itu. Oh, jadi pakai tangan ya? Iya benar. Nah, kalau boleh tahu Mbak Nisa itu belajar terlebih dahulu atau Mbak Nisa sebelumnya udah punya skill di dalam membatik sendiri? Untuk itu kebetulan sebelumnya saya emang udah sertifikasi dari BNSP untuk pembatik nasional. Jadi emang sebelumnya udah punya skill sih, Kak. Oke, keren banget nih. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita. Terima kasih. Oke, kalau tadi makanan udah, terus juga industri kreatif juga udah. Nah, sekarang aku mau ngobrol nih sama Mas Yusuf mengenai produknya Mas Yusuf itu sendiri seperti apa, Mas? Ya, produk kami yaitu Top Custom ID, yaitu di mana kami merecycle dari barang-barang bekas seperti tong, palet, dan drum gitu. Jadi barang-barang bekas ini kami recycle jadi furniture yang bisa di custom seperti kayak meja buat kafe, kursi, dan mungkin bisa untuk dibuat juga untuk sebuah mahar buat pernikahan gitu. Oke, jadi merecycle bahan barang-barang yang udah nggak kepake gitu ya, Mas ya. Iya. Nah, itu untuk penjualannya sekarang gimana nih, Mas? Untuk pemesanannya teman-teman itu bisa pesen lewat mana atau bisa langsung request nih? Bisa nggak kalau misalnya request gitu, Mas? Bisa kali sekali ya. Kan kita itu yaitu free custom sama desain gitu. Jadi kami menawarkan untuk desain sesuka hati sama konsumen. Ya, jadi konsumen bisa memilih desain yang mungkin dia memiliki brand yang mungkin bisa dicantumkan di kursinya atau di mejanya gitu. Jadi bisa rebrand gitu. Oke, nah untuk pemasarannya sendiri, ini Mas Yusuf ini secara dari mulut ke mulut kah atau lewat online juga? Untuk pemasaran sendiri kami melakukan dari offline dan online gitu. Ya, yang pertama offline kami biasa mungkin nitip ke toko mebel ya mungkin seperti itu. Yang mungkin kalau kita online kita hanya melakukan pakai Facebook dan Instagram aja, Kak. Oke. Dan juga mungkin dari WhatsApp gitu. Kalau untuk ke Shopee ataupun marketplace lain kita belum menggunakan karena furniture bisa diketahui sendiri furniture itu memiliki dimensi yang cukup gede ya di mana nanti untuk pengiriman kami belum menemukan solusi yang terbaik nanti agar gimana pengiriman bisa lebih efisien gitu. Oke, berarti melalui Instagram gitu ya Mas ya. Iya. Kalau misalnya mau mesen, jadi Bisa. teman-teman kalau misalnya mau pesen, mau buka kafe atau resto gitu bisa langsung pesen ke Mas Yusuf nih. Ya, Ada potongan bisa. harga ya Mas ya? Oke, bisa ada. Ya untuk akunnya sendiri kami ada di Instagram sendiri yaitu tongcustom.id dan juga di Facebook yaitu Eka Setia Custom. Oke, jadi nanti bisa langsung di follow ya teman-teman, bisa langsung dicek baik itu dari Madu Habibi ataupun batik dan juga dari Tong Custom ID. Itu bisa langsung dicek teman-teman kira-kira mau atau mau pergi-pergi itu bingung mau pakai rok yang kayak gimana bisa ke Mbak Nisa pesannya Mbak Nisa ya. Nah, aku penasaran nih, selama kalian menjalankan program ini pasti kan ada kesulitan-kesulitan nih. Nah, mungkin bisa di-share ke teman-teman buat antisipasi nanti saat teman-teman kita ikut kegiatan ini, supaya nanti udah tahu nih, oh seperti ini solusinya. Aku kemarin udah ikut outfit. Mungkin bisa dari Mas Yusuf? Ya, mungkin dari problem ya. Iya, problem. Kesulitan yang pertama yaitu mungkin dari waktu sih.
Yang kedua ada dari komunikasi antar tim juga. Yang ketiga yaitu ada prioritas. Dimana yang pertama itu ya waktu, ya, dimana kita juga melakukan perkuliahan juga. Ya kita ngatur gimana baiknya waktu perkuliahan dan waktu untuk job di pekerjaan di proyekan pesanan orang gitu. Jadi kita harus pinter-pinter memanage mana yang lebih diduluin gitu. Yang kedua yaitu kita ada mungkin komunikasi sama rekan tim, di mana kita kan juga nggak sepenuhnya tim itu masuk ke dalam bisnis. Jadi kita harus gimana komunikasi biar semisal marketing ya, gimana kita ngasih tugas dan dari kelompok bisa menerima dan tidak terjadi miskomunikasi juga. Seperti itu. Mungkin selanjutnya yang ketiga yaitu prioritas, gimana kita lebih prioritas ke konsumen atau ke perkuliahan. Dimana kan kadang semisal kita ada pesanan dan itu di deadline lebih cepat gitu, semisal seminggu, dan kita itu di workshop juga kan belum karyawan juga cuma satu, jadi kesulitan itu. Jadi kita harus pinter-pinter memilih di mana yang lebih efisien dan esensial gitu, yang lebih penting daripada yang penting gitu. Oke, yang lebih penting daripada Yang penting. Oke, menarik banget ya. Itu kalau dari Mas Yusuf, kalau dari sisinya Mas Yusuf. Nah, aku penasaran kalau dari sisinya Mbak Nisa, gimana nih? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya secara umum sih sama aja ya sama Yusuf untuk gambaran kesulitannya dari secara umum untuk program ini tuh sama, yakni komunikasi antar kelompok itu emang harus benar-benar penting banget ya teman-teman. Sekedar saran aja, kalau teman-teman ingin mengikuti program ini sebaiknya mencari partner yang emang benar-benar satu visi dan satu misi. Kemudian untuk problem pribadi di usaha saya itu terkait pemasaran. Jadi seperti yang kita tahu bahwasannya batik tulis ini kan sebuah hal yang kuno ya di kalangan para remaja. Apalagi target market kita emang kita sasarkan di kaum muda, sehingga emang perlu effort yang lebih sih, Kak. Oke, effortnya harus lebih Iya, gitu ya. Oke, mungkin itu aja. oke, makasih ya Mbak Nisa. Nah, untuk Mas Aina sendiri gimana Mas? Untuk dari kelompok saya, kelompok Madu Habibie, sebenarnya nggak begitu ada problem sih. Oke. Soalnya setiap ini ya, untuk dari kelompok saya sendiri setiap minggu atau 2 minggu sekali kita melakukan meeting Google Meet. Karena jarak yang agak jauh-jauh kita melakukan Google Meet, gimana nanti ke depannya. Nah, terus untuk pembagian tugas kita juga merata, seperti ada yang memegang e-commerce, terus yang bagian marketing, bendahara, dan lain sebagainya. Nah, untuk kalau problem di produk saya sendiri mungkin dari kompetitor madu sendiri. Oke, kompetitor. Kan kompetitor madu sendiri juga lumayan banyak. Nah, jadi kita mencari cara bagaimana sih cara menjual madu agar konsumen-konsumen tertarik pada madu Habibie. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita bakalan cek nih mengenai foto-foto kemarin yang berhasil ditangkap dari keseruan dari KM Expo itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada di situ sudah bisa dilihat ya teman-teman ya. Mungkin bisa dijelaskan nih Mas Aina untuk foto-foto itu gimana Mas Aina? Nah, di samping saya ini ada foto-foto KM Expo kemarin. Nah, ini adalah acara kirab budaya yang mana setiap universitas mereka menyuguhkan budaya dari daerah mereka masing-masing. Nah ini juga. Nah, berikut adalah foto-fotonya, dan itu kegiatannya dilaksanakan dari gedung Direktorat Udiksa sampai gerbang masuk tempat acara KM Expo. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini ada pada kegiatan budaya. Dan itu peserta kirab budaya kemarin kita mengajukan Mas Edo Aji Pangestu dan Mbak Erin. Mungkin itu. Nah, ini untuk stand. Oke,
Nah, itu tadi sudah dijelaskan mengenai kirab budaya ya Mas Aina ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini mengenai booth teman-teman. Bisa dilihat di situ ada booth dari Madu Habibi dan juga Tong Custom ya teman-teman. Bisa dilihat di situ ada teman-teman kita. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas Yusuf mengenai foto tersebut gimana nih Mas Yusuf? Kurang kelihatan mungkin kesini Ya, dikit. udah cukup, Pak. Ya, mungkin dari bisa dilihat di foto yang merupakan ini setelah acara dari kirab budaya, yang mana yang di tengah itu adalah dari kayak yang tuan rumah gitu, dari Undiska gitu. Dan kita coba ajak foto ke stand kita juga. Dan untuk dekor untuk stand juga kita mungkin juga rada ribet juga dikarenakan kan ada hujan juga yang untuk pengeleman atau apapun itu jadi sulit. Jadi kita perlu untuk banyak waktu untuk melakukan persiapan itu. Dan ini juga kami Ya, mungkin di situ ada siapa aja Mas Yusuf? Bisa disebutkan? Oke, mungkin dari foto tersebut bisa dilihat itu dari kelompok kami yaitu Tong Custom dan juga kelompok Madu Habibi, yaitu saya sendiri, ada Erina Dwi Lestari, ada juga Kak Sindiani dari kelompok Tong Custom ID, dan juga ada dari Madu Habibi juga, yaitu dari kelompoknya Kak Aji, yaitu ada Kak Aji sendiri, Kak Aji juga ada, Kak Sena juga ada, terus Kak Zam, terus ada juga Kak Reza. Dan ditambah juga ada LO-nya juga Kak Tanok Agung, Tanok Gede gitu. Oke. Nah, kemarin alhamdulillahnya dari kelompok yang ikut Kang Expo, teman-teman ada bisa dilihat di situ ada Mas Yusuf, Mbak Erin dan juga Mbak Sindiani yang kemarin mendapatkan juara harapan 2. Tepuk tangan dong. Oke, ini suatu prestasi yang sangat membanggakan untuk kampus kita sendiri, yaitu memenangkan dari berapa kemarin Mas Yusuf? Berapa banyak peserta yang ikut? Dari 300-an di kelompok utama. Oke, dari 300 kelompok utama dan kampus kita dari kelompoknya Mas Yusuf dari Tong Custom ID berhasil mendapatkan juara harapan kedua. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas Yusuf untuk kemarin itu seperti apa kegiatannya sampai Mas Yusuf bisa mendapatkan juara harapan 2? Ya, untuk KMI Expo ini kita ada beberapa hari, yaitu mulai kita ada 5 hari, yang 2 hari kita untuk pembuatan stand dan juga melakukan dekor, yang selanjutnya ada 3 hari untuk kegiatan basar atau expo. Dan di dalam expo itu kita ada juga review dari bisnis kita masing-masing gitu ya, yang dilakukan oleh pihak penjurian juga. Di situ saat penjurian kita ditanya sih soal bagaimana sih usaha itu dikembangkan, terus profilnya itu seperti apa, latar belakang, terus ditanya lebih dalam lagi soal laporan keuangan seperti arus kas dan juga laba bersihnya. Dan kita juga ditanya soal beberapa mitra juga kan. Kita juga di presentasi kita juga terterakan kita ada bermitra dengan penjualan, yaitu dari Rocket Chicken juga dan juga Sabana. Ya, itu mungkin lebih ditekankan oleh para penjuri itu untuk bisa dinaikkan untuk penjualannya. Dan dari juri juga menanyakan soal untuk legalitas ya. Kita juga ada legalitasnya, dan mungkin ditanyain untuk beberapa produk-produk, mungkin kita jelasin produk-produk yang ada yang kita bawa di stand KMI Expo tersebut. Dan untuk awardnya ini setelah kita hari ketiga, yaitu setelah selesai KMI atau Expo stand di Basar gitu. Jadi kita itu setelah Expo kan jam 5, yaitu selesai kita bersihin, produk-produk dibawa ke camp, dan setelah itu kita ke gedung auditorium untuk melakukan penjurian gitu. Oke.
Berarti kemarin ada bazarnya juga Mas Yusuf ya. Iya. Dan untuk barang-barang yang kemarin dibawa ke bazar itu alhamdulillah ludes semua ya. Ya, kalau dari Madu Habibie, alhamdulillah habis. Alhamdulillah Ya. semuanya habis. Dan dari produk kami, kita terjual dari raknya aja. Sebenarnya kita juga terjual setelah di booking, tapi kesalahan dari kami juga tidak meminta kontak dari calon pembeli. Jadi kita jadi miss gitu di situ. Oke, itu keren banget ya teman-teman, dari teman-teman kita semua itu bisa mendapatkan penghargaan dan juga prestasi yang sangat membanggakan untuk kampus kita. Nah, aku mau tanya nih, dari kegiatan kemarin teman-teman dapat nggak kira-kira ide bisnis untuk pengembangan bisnis kalian, atau kalian mungkin dapat ide baru nih yang kira-kira ini bisa di-apply gitu. Mungkin dari Mas Yusuf, gimana Mas Yusuf? Iya, atau untuk pengembangan usaha selanjutnya, atau mau bangun usaha baru gitu. Oke. Untuk ide kami untuk ke depan, yaitu setelah mendapatkan pendanaan, kami telah melakukan riset di berbagai sektor seperti resin art ataupun juga di produk-produk interior seperti meja di depan kalian seperti ini. Dan mungkin ke depan kita juga lebih fokus ke harga yang lebih premium lagi, ya seperti interior, kitchen set dan lain sebagainya. Dan kita juga ingin masuk ke dunia resin art gitu, yaitu untuk wall decor, untuk meja dan untuk dekorasi lainnya seperti itu, Kak. Oke, baik, makasih Mas Yusuf. Nah, untuk Mbak Nisa sendiri, untuk pengembangan produk selanjutnya ini, mungkin ada ide yang Mbak Nisa dapat nih dari teman-teman sekitar, atau mungkin dari lingkungan sekitar, atau masukan nih dari teman-teman sekitar untuk pengembangan ide bisnis dari Mbak Nisa sendiri, gimana? Oke, untuk pengembangan bisnis sendiri ini muncul dari masukan dari panitia ya, karena kemarin kebetulan waktu kami sedang presentasi laporan kemajuan, pihak Belmawa memberikan masukan untuk lebih mengembangkan produk kami menjadi pakaian, maksudnya produk yang siap pakai. Dari yang awalnya batik tulis berupa kain lembaran menjadi produk siap pakai. Seperti itu sih, Kak. Mungkin kedepannya akan kami aplikasikan hal tersebut. Ya. Jadi biar nggak ribet lagi ya, harus ke penjahit, tapi langsung bisa dipakai gitu ya Mbak Nisa. Nah, kalau dari Mas Eina sendiri gimana, Mas? Untuk pengembangan dari Madu Habibie, kedepannya mungkin kita ini mau ke bidang makanan, kayak bikin pie madu sama cookies madu. Nah, terus alhamdulillah pas kegiatan expo kemarin, Kak Aji selaku ketua Madu Habibie, dia dapat partner dari CEO coklat. Nah, beliau itu produksi coklat seperti kayak coklat batangan dan minuman-minuman gitu. Dan Mas Aji mendapat kontak beliau, diajak untuk bekerja sama collab antara Madu Habibie dan coklatnya. Nah, tapi itu masih rencana, belum berjalan. Nah, untuk rencana saya sendiri kan kemarin habis kegiatan expo, saya dapat teman dari Unpad, Universitas Pajajaran. Nah, dia itu dari Fakultas Perikanan. Keren produknya, dia itu dari ini produksi pakan ikan sendiri, terus dan pengembang biakan ikan. Nah, saya tuh tertarik bagaimana sih cara bikin pakan ikan sendiri, karena untuk menekan biaya produksi pakan dan juga gimana cara perkembang biakan ikan. Nah, rencana saya ingin main ke sana, sekalian main-main ke Pajajaran untuk melihat produknya dia dan sekaligus mencari relasi lebih banyak lagi lah. Gitu. Jadi memanfaatkan kesempatan yang ada ya, Mas Eina. Saya pas expo kemarin juga nambah banyak teman banget. Dari Dompu, Universitas Muhammadiyah Dompu, terus dari Universitas Maha Saraswati, dan juga dari Pajajaran tersebut. Oke, jadi keren banget nih. Nah, dari penjelasan teman-teman tadi, mungkin dari audiens kita nih, ada yang ingin bertanya mengenai seputar P2MW ataupun KM Expo, atau mau masukan-masukan nih untuk bisnis yang mungkin sekarang sudah teman-teman jalankan.
Ya, terima kasih ya Mbak Wawa atas pertanyaannya. Jadi kalau terkait seleksi internal itu Mbak Wawa dari Universitas Kahuripan sendiri akan support penuh ya Mbak ya. Bahkan kami menargetkan semua proposal yang masuk dari anak-anak kami itu harapannya bisa mengikuti seleksi nasional. Nah, mungkin di sini yang akan menjadi permasalahan adalah ketika apa yang harus kita lakukan kalau ternyata kita nggak lolos seleksi nasional seperti itu ya. Jadi mungkin kalau dari saya sendiri, masukan dari saya, berarti di situ ada hal yang salah ya. Intinya pasti ada yang kurang ya. Ketika kita nggak lolos dari seleksi nasional, pasti di situ ada poin-poin atau komponen-komponen penilaian yang dianggap belum memenuhi syarat seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan ya kita melakukan koreksi, kemudian menyiapkan proposal yang lebih baik untuk angkatan berikutnya sih Mbak. Karena kan pasti tidak ada apa ya Pak ya, nggak ada perpanjangan ya seperti itu ya. Ya satu termin itu aja gitu. Jadi kalau di termin tersebut tidak lolos ya maka kita akan mencoba peruntungan di kesempatan yang lain. Seperti itu sih Mbak Wawa dari saya. Gimana Mbak Wawa? Sudah cukup? Jelas? Oh, oke, boleh. Kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Mungkin bisa yang lain dulu ya Mbak Wawa. Yang mungkin nanti bisa ditanyakan di belakang ya. Oke, mungkin bisa silakan Mas. Jadi untuk kategori secara pengelompokan yang umum itu ada dua ya, digital sama non digital. Nah, kalau yang non digital itu ada jasa dan perdagangan, kemudian makanan dan minuman, kemudian budidaya, kemudian industri kreatif, terus satu lagi manufacture dan teknologi terapan. Nah, itu ya. Jadi ada 5 kategori ya kalau untuk yang non digital. Kalau yang digital ada AI ya apa ya, artificial intelligence itu, kemudian ada apa IoT itu ya. Kalau mungkin teman-teman yang ada di TI akan lebih paham ya ini kalau untuk yang kategori digital seperti itu. Gimana Kak? Oke. Baik, terima kasih Bu Rini untuk penjelasannya. Oke, baik jika tidak ada, baik teman-teman mungkin sebelum kita tutup untuk sesi sharing session hari ini, aku mau minta closing statement dulu dari teman-teman semua dari perwakilan aja nih ya berarti ya. Oke, dari Ibu Rini ya sesuai request. Ya apa ya, intinya karena kalian kan masih belia ya teman-teman ya. Kapan lagi sih mau belajar tapi dibayar gitu kan ya. Kalau kita mau rintis bisnis dengan biaya kita sendiri, ruginya kita tanggung sendiri. Tapi kalau ini kalian ketika gagal, bukan karena biaya yang kalian keluarkan sendiri. Jadi jangan takut mencoba, itu sih menurut saya. Closing statementnya, ya agak terlalu wow ya. Gak kepikiran soalnya. Oke, jadi jangan takut untuk mencoba hal baru, karena kita di sini juga dibimbing ya Bu ya, diarahkan di kampus kita. Jadi, terima kasih banyak ya Ibu Rini dan juga teman-teman yang udah sempat hadir dan juga berbagi pengalamannya dengan kita semua. Dan juga terima kasih banyak untuk audiens kita yang sudah sempat hadir pada sesi sharing session hari ini. Oke, baik, saya Asrul dari mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi sharing session berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.